John. Halo Sobat Kuat, kembali lagi di video gue. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue pengen menceritakan recap tentang pengalaman gue lari maraton di Amerika. Jadi kita berangkat dari rumah tuh sekitar jam 4 pagi. Perjalanan lumayan sepi, nggak ada orang karena itu kan weekend, jadi orang pada masih di rumah. Terusnya cuaca agak sedikit hujan pas kita perjalanan ke sana. Dan sampai di sana itu udah mulai rame. Kita nyampe jam 5, parkir, dan pas parkir kita langsung siap-siap menuju ke shuttle. Jadi kita dikasih dua opsi. Opsi pertama yang dianjurkan itu parkir di tempat finish. Kita naik shuttle, terus di dropin di tempat starting pointnya. Tapi banyak orang yang mengambil opsi kedua, yaitu nyetir mobil pribadi lalu di dropin di starting point. Dan gue ngambil opt-in yang shuttle karena lebih praktis ya. Jadi pas habis selesai lari nggak perlu mondar-mandir lagi lah untuk ngambil mobil. Masuk dalam base itu sekitar jam 5.15 lagi. Dibilangin kalau naik shuttle tuh sekitar ngambil 10 menit karena tempatnya cuma 4 miles dari lokasi kita parkir finishnya ke starting point. Tapi pas perjalanan ke sana banyak orang-orang yang ngambil mobil pribadi ngikutin jalur shuttle dan itu buat kemacetan. Jadi dari 10 menit yang dijanjikan makan waktu sekitar 30 menit. Jadi pas gue nyampe di sana gue udah panik tuh karena untuk full maraton yang gue ikut kompetisi itu startingnya tuh jam 5.30. Gue nyampe sana jam 5.50-an lah. Gue nyampe ke starting point udah pada sepi tuh, udah gimana yang ikutan full marathon udah nggak ada. Terus gue ngeliat daripada gue buru-buru udah ketinggalan, nggak bakal bisa kerja lah. Jadi gue ke toilet dulu, gue kencing sebelum gue lari supaya aman perjalanan. Terus gue langsung mulai. Dan sesuatu yang gue baru tahu, dibilang jangan khawatir dengan waktunya karena di nomornya itu ada sebuah tracking yang dimana lu ngelewatin checkpoint tertentu itu bakal nge-scan trackernya dan itu bakal nge-provide waktu lu. Jadi gue dihitung secara utuh ya dari awal dan ya udah. Dan gue mulai lari itu lari sendiri dan ya ada enaknya ada enggaknya sih lari sendiri. Ada enaknya ada enggak enaknya pas lari sendiri itu. Jadi jalan semua ditutup kan ya. Jalan tutup, gue lari as if I own the world gitu. Jadi kayak lu jalan kayak dunia milik lu sendiri. Gue lari tengah jalan raya ya. Terus kayak gara-gara jalan sendiri kayak merasa cepat banget gitu. Dan gue di pikiran gue tuh gue bakal apa ya, I wanna maintain my pace karena gue kan ada target. Gue tadinya tuh targetnya pace gue tuh 9.30 lah menit per mile, sekitar 5 menitan untuk kilometer. Tapi karena gue lari sendirian dan gue udah mulai tuh kelihatan orang-orang yang kayak udah mulai jatuh, kayak bukan jatuh apa namanya, ngelambat. Mereka udah mulai jalan gitu, udah mulai kecapean. Gue kayak ngebalap satu-satu dan itu bikin gue kayak I don't know, setiap kali gue ngebalap orang kayak ngasih gue semacam boost confidence atau kayak rasa tenaga lebih gitu. Dan dengan sendirinya tiba-tiba pace gue dari 9.30 jadi lebih cepat, kayak paling cepat 8.12 menit, sekitar drop 1 menit, jadi kayak menit lebih gitu. Dan gue mulai ngerasa nih gue mungkin terlalu cepat ya, tapi bodo gue lanjut aja. Jadi pas mile ke 6 ke 7 tuh udah mulai rame orang yang udah jatuh-jatuhan. Ini biasanya orang-orang yang mungkin yang udah nggak kuat lah, karena ternyata pas gue waktu daftar ini si maraton dibilang kan bagian 13 mile pertama atau setengah maraton pertama itu perjalanannya banyak tanjakan dan turunan karena ternyata kita tuh melewati suburban, kayak perumahan orang-orang yang tinggal di samping pantai gitu. Dan perjalanannya kayak nukik kayak bukit-bukit kecil gitu.
Dan ya ternyata kaki gue udah mulai pegel tuh, tapi pegelnya tuh kayak masih tertakar karena gue kan udah kayak pernah ngerasain lah perjalanan lari 13 mile ke atas. Jadi pas 13 mile pertama tuh gue kayak I feel so good. Tapi gue selalu berpikir nih kayaknya gue bakal ngerasain lah kayak akibatnya kenapa gue lari terlalu cepet di setengah maraton pertama. Jadi gue nanti gue kasih, jadi gue kayak breakdownnya tuh gue lari sekitar 9 menit pas mile pertama, 8 menit mile kedua. Dan ya kerennya aja tuh pas gue, karena ini kan maraton pertama ya, jadi banyak kayak hal-hal yang gue baru pelajari. Jadi banyak orang-orang yang mendukung kayak random strangers saja. Ada banyak kayak checkpoint untuk kayak water zone, untuk kayak minum air, ada toilet di setiap berapa mile gitu. Jadi kayak lengkap, nggak setiap mile tapi ada beberapa kayak checkpoint di mana lu bisa nemukan air minum dan toilet. Nah ini yang disediain sama program sama acaranya. Dan juga banyak kayak orang-orang biasa kayak mereka tuh suka banget kayak nge-support, kayak mereka ngasih personal. Jadi dianjurkan untuk orang-orang yang rumahnya kita lewatin lari itu diajak untuk kayak keluar dan kontribusi kayak bantuan air minum atau snack dan lain-lain. Dan gue nolak, I don't know why, kayak gue tuh punya, karena gue kan udah ada program sendiri ya, jadi gue udah bawa minum sendiri itu di pinggang gue, dan gue juga bawa gel. Jadi gue setiap kali ngeliat ada orang ngasih makanan gue tolak, karena gue nggak mau kayak ngerusak pattern gue kayak program gue gitu. Jadi gue ngikutin setiap 30 menit 45 menit gue selalu minum gel, selalu minum air sedikit supaya nggak ini. Dan semua program itu gue lancar tuh 13 mile pertama. Pas mile berapa? Mile 14 sampai 15. 14. Nah, 15 sampai 17. Gue tuh kerasa kram di perut. Keramnya tuh kayak apa ya? Kayak lambung gue atau apa gitu kan. Gue tuh biasanya kalau kerasa kram itu gara-gara gue nggak minum air putih atau mungkin nafasnya nggak teratur. Tapi ini sakitnya baru kerasanya tuh di mile 14, mile 15. Jadi kayak aneh banget. Biasanya kalau kerasa lambung sakit tuh biasanya pas mile kedua, ketiga, karena nafas nggak bener, minum nggak bener. Ini gue rasanya baru pas jauh banget. Tapi karena target gue waktu itu nggak mau berhenti, jadi kita pelari gitu. Jadi gue kayak gue stretching gitu aja, gue kayak fight through lah. Terus mile 17 tuh gue hit the wall. I finally understand what is hit the wall means. Jadi hit the walls itu kayak semacam kombinasi ya dari semua badan lu rasa sakit yang pernah lu rasa ketika lari. Biasanya kan kalau kita lari biasa gitu, biasanya sakitnya tuh satu-satu. Biasanya kadang-kadang dengkul lu doang yang sakit, kram di perut lu, pinggang lu sakit, telapak kaki lu sakit, ankle lu sakit. Ini terus juga nafasnya sakit atau apa gitulah, batuk, meler, hidung gua ketutup. Jadi ini semuanya, jadi kayak hit the wall tuh literally everything combined together. Dan benar-benar cuma mental lu yang bisa bikin lu keep lari gitu. Dan gue ya udah gue kayak dengerin musik, dan itu patokan gue aja, keep maintaining my pace. 17 gue hit the wall, 18, 19 tuh gue kayak program gel gue abis. Gue padahal bawa 4 loh. Jadi gue udah lari berapa ya? Jadi 30 menit pertama sejam setengah, 2 jam. 2 jam. Gue finish maraton tuh 4 jaman, 4 jam 28 menit. 2 jam pertama gue udah abis gel gue. Gue kayak salah ngitung. Dan gue kira tuh gelnya tuh pas 30 menit, terus habis itu gue bisa ulur 1 jam gitu. Ternyata 30 menit tuh badan gue kayak bener-bener minta gula, minta sesuatu yang bikin gue ada energi untuk dibakar. Jadi pas mile 18-19 tuh gue udah mulai tuh celamitan. Setiap kali ada orang ngasih, awalnya gue minta dikasih ini permen gummy bear.
Tapi pas gue makan, gue kunyah, waduh susah banget ngunyah. Jadi gue mintanya yang ini, ambilnya yang buah-buahan kayak misalnya jeruk. Jeruk enak banget. Lu nggak bakal tahu seenak apa jeruk ketika lu makan biasa gitu. Tapi pas lu lari maraton, lu udah miles di atas miles 18 lah, lu makan jeruk, enak banget. Dan jeruk, pisang, es yang manis tuh, yang kayak yang es apa namanya kalau di Indonesia tuh, yang es sedot, yang es kenyot atau apa gitu. Terus enak banget men, gila. Air putih aja enak banget. Tapi nggak nendang. Air putih enak buat hydrate, tapi nggak ada kayak rasa kicknya. Jadi banyak orang yang ngasih Gatorade ya. Gatorade tapi tuh kayak yang bubuk. Jadi yang mereka kasih bubuk, kasih air jadi Gatorade gitu. Jadi rasanya kayak water down lah, kayak nggak kayak rasa aslinya. Tapi enak banget tetap. Itu anehnya itu, kerennya tuh kayak lu badan lu kerasa banget, kayak lu depleted dari energi, depleted apa namanya energi level lu, kadar gula lu, badan kayak lemes gitu, nggak bisa, kaki nggak bisa dibuat kayak lari. Pas lu makan sesuatu yang manis itu, kayak efeknya tuh instan banget dan kerasa. Rasa yang unik lah, nggak susah diceritakan. Terus langsung lari. Terus mile 23, 24 gue udah mulai, gue harus jalan. 23 tuh gue kan targetnya, gue tuh nggak stop ya, gue tetap jogging atau lari. Tapi 23 gue jalan karena kayak otot paha gue tuh kayak kerasa mau give up lah, kayak mau ke kram, kayak mau kelepet gitu. Dan gue jalan, tapi anehnya jalan itu, karena gue jalannya berhentinya pas di terakhir lah gitu, mile 23 itu badan gue nolak jalan. Kenapa nolak jalan? Karena dalam pikiran gue tuh, gue tahu kalau gue tetap jalan, gue nggak bakal bisa lari lagi. Jadi gue kayak stop jalan, terus gue langsung lari lagi. Badan gue nggak kuat, jalan stop. Terus mile 25, pas buat gue ngeliat sign 2 habis lewat 24, ngeliat mau ke 25, gue kayak udah tinggal 2 mile lagi, 2 milean pasti gue bisa lah. Gue jadi jogging, lu kerasa tuh semua otot gue sakit. Gue lari pelan banget, gue yakin tuh kayak mungkin 11 menit per mile, kayak sekitar 7 menit per kilometer. Terus badan gue sakit banget, paha gue kerasa kayak in the verge, kayak di ujung-ujung mau kram tuh. Rasanya kayak otot lo tuh kayak mau dikelipet gitu. Dan banyak orang yang cheer, kayak polisi orangnya. Tapi that's when my mind set through, wow, pakai musik fokus. Menit 25, miles 25 mau masuk 26, mati itu gue headphone gue. Jadi gue kayak udah kayak nggak ada sunyi, jadi bener-bener fokus. Suara orang, you can do it, you pas. Gue kayak anjing. Terus gue ngeliat ada kakek-kakek ngelewatin gue, waduh. gue lari. Terus pas nyampe 200 meter terakhir kan udah mulai kelihatan tuh finishing line-nya. Gue langsung lari, gue ngeliat finishnya pas mau langsung, gue harus ngeluarin HP nih, gue bikin konten. Wah. Karena kalau gue kayak kan, kalau misalnya pada badan gue udah nggak ngerti lah, udah nggak bisa ngatur otak gue, udah nggak tahu. Tapi gue masih bisa keluarin HP, ngerekam, dapat angle-nya keren banget. Terus finish. Tapi tuh rasanya nggak kayak, walaupun gue tuh nggak menang juara 1 atau nggak kompetitif banget, maksudnya kayak gue ikutan top yang paling atas gitu, tapi rasanya tuh pas crossing the finish line, it's a feeling that's hard to describe. Karena semua yang lu lakukan, kayak the practice, the efforts, the struggle, akhirnya terbayar penuh karena lu bisa finish the race. Karena emphasis dari maraton tuh, you're a finisher,
dan everyone semua punya struggle-nya masing-masing, tapi the fact that you finish what you started, it's a great feeling. Makanya gue langsung kayak teriak dan gue bersyukur banget bisa selesai. Habis dapat medali, gue gigit, kerasa kayak atlet Olimpik. Gue langsung nyamperin istri gue dia half marathon juga selesainya duluan, karena kan lebih cepat lah, mereka juga mulainya kayak berapa menit setelah gue, karena gue kan telat. Terus gue nemu dia nyonya udah ngantri duluan di tempat pijat, jadi gue langsung nyelak ke dia. Terus gue dipijat, wah badan gue sakit banget abis lari. Tapi dianjur parahnya tuh, untuk nyembuhin sakitnya badan lu tuh harus tetap gerak, harus ada sirkulasi darah. Jadi gue besoknya tuh gue jalan kaki, mulai jogging. Tapi dalam 2 minggu ini gue udah mulai angkat beban lagi. Jadi gue kangen lah sama weightlifting, karena semenjak gue lari maraton, latihannya kan gue jarang angkat beban, lebih ngilangin berat badan dan kardio lah. Sekarang gue mulai angkat beban lagi, ototnya udah mulai numbuh, dan gue kembali ke cinta pertama gue lah, weightlifting. Tapi gue jadi ketagihan nih sama lari. Gue mulai research cara jadi atlet hybrid, dimana tetap weightlifting tapi juga tetap lari, dan mungkin gue bisa ikut kompetisi di area tersebut, but I don't know. Tapi yang pasti gue pengen mungkin lari maraton lagi. Dan overall it's a great experience. Untuk kalian yang pengen coba maraton, gue anjurkan lakukan lah, karena it's a difficult challenge, but it's a doable challenge, dan lu bakal rasa banget benefitnya. Dan make sure kalian latihan, karena kalau nggak latihan bakal tersiksa. Kalau latihan pun tersiksa, tapi kalau nggak latihan bakal tersiksa. Ya parah. Terus yang pasti yang gue bakal lakukan di next race gue bakal datang lebih cepat, supaya gue bisa warm up, bisa nge-stretch dulu. Mungkin gue nggak bakal kram, hit the wall yang gak terlalu cepat. Dan gue mulai bakal dari awal gue bakal ngambil snack yang ditawarkan sama penonton. Dan kayak gue juga dengar di OC Marathon ini, karena lewatin daerah perumahan orang-orang kaya, mereka nggak banyak yang ikut serta untuk ngasih kayak support atau ngasih makanan gitu lah. Beda sama yang Los Angeles Marathon atau maraton di Boston, di New York, banyak partisipan kayak volunteer yang ngasih kayak snack dan lain-lain. Dan but overall it's a good experience, dan gue glad that I was able to finish the race. Dan jika kalian ada pertanyaan tentang lari maraton atau kompetisi lari lainnya, feel free untuk reach out, comment di section below. Dan kalau ada pertanyaan tentang lari, tentang weightlifting dan lain-lain, feel free to ask. Dan jangan lupa subscribe, like, dan jika kalian menemukan video ini sangat berharga untuk teman-teman kalian, jangan lupa di share. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.